Bangganya adalah di kami kalau kami disebut pelayan Tuhan. Bangganya adalah di kami Tuhan kalau kami disebut anak-anak Tuhan. It is our greatest honor, Lord, to serve you, to be called your servants, to be called your child, to be trusted, to stay and grow up in this home. Bangganya di kami Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. Bukan seolah-olah orang yang membutuhkan kami, bukan seolah-olah orang yang memaksa-maksa kami. Ayo ikut Tuhan, ayo melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tapi hari ini kami menyatakan hati kami Tuhan. Bangganya di kami kalau kami bisa melayani Engkau Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. Biar Kau jadikan voltagers hari ini anak-anak yang siap mendengarkan firman-Mu, siap untuk diajak step up, siap untuk diajak lari sama-sama. Bukan cuma diajak untuk semakin setia sama Tuhan atau ikut pelayanan, tapi hari ini kami mau belajar Tuhan. Aku mau step up, gak cuma sebagai pelayan yang mencicipi rasanya melayani, tapi pelayan yang sungguh-sungguh mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu bertatalah Engkau pada ibadah hari ini. Haleluya, amin. Hai, kalian kalau pernah ke hotel atau mungkin airplane gitu ya, pasti suka kalau misalkan di hotel itu menawarkan extra service. Misalkan kalian datang ke hotel itu, kalian memang bayar untuk ruangan, bener ya? Kalian sewa kamar tertentu misalkan. Tapi kalian datang ke hotel itu ternyata ada welcome drinknya. Wah, terus beberapa hotel itu kasih welcome drink itu nggak cuma welcome drink biasa-biasa. Kasih snacks, kasih complimentary itu yang very nice. Seneng ya? Pernah ya mengalami kayak gitu ya? Atau kalian naik suatu airplane, pesawat. Kalian kan memang bayar pesawat itu untuk penerbangan ke suatu tempat gitu ya. Tapi nggak hanya kalian datang ke pesawat, kalian bisa berangkat dari satu kota ke kota lain atau bahkan ke negara lain. Tapi di pesawat itu juga kasih extra service. Misalkan, wah bisa all you can eat, minta snack berulang kali gitu ya. Atau complimentary ini itu, dapat earphone, dapat apa kayak gitu. Kalian di satu titik akan merasa enak masuk ke hotel ini. Atau enak ke pesawat ini, atau restoran aja. Kalau waitressnya itu sangat baik, kalian cuma pesen satu menu, tapi dikasih tisu basah lah, dikasih complimentary itu banyak gitu loh. Sampai di satu titik, kalian tuh ngomong, pelayanannya bagus ya, aku suka kesini, pelayanannya tuh bagus. Nah, kalau orang-orang di situ, pekerja-pekerja tersebut, ya pasti mereka kasih pelayanan yang terbaik karena apa? Karena kalian bayarnya mahal. Karena ada service charge di sana. Kalian mungkin gak kerasa ke hotel bintang 5 gitu atau ke airplane tertentu. Kan bayarnya cuma bayar kamar, tapi sebenarnya harganya itu udah termasuk service charge. Jadi kalau manusia-manusia aja, pekerja-pekerja di luar sana bisa kasih pelayanan itu yang terbaik. Bahkan lebih-lebih dari job desk mereka. Karena mereka itu dapat sebuah upah, service charge atau gaji mereka. Kita loh, setiap kita yang ada di sini, tahu nggak? Kita semua itu pertama-tama sudah dapat upah yang sangat mahal. Upah ini bahkan kalau kau mau usahakan untuk tukar currency-nya, kau mau kasih dengan harga yang pas supaya seolah-olah pelayanan yang kalian berikan dan juga apa yang sudah kalian dapatkan dari upah itu gak bisa di-compare. Itu loh status kita sebagai anak-anak itu, kenapa kok kita adalah pelayan-pelayan Tuhan? Karena upah kita pertama adalah hidup kita. Siapa yang bisa bayar hidup kita? Kalau kita sebagai customer bisa bayar orang dengan nominal tertentu, siapa yang bisa bayar hidup kita? Kalau enggak Tuhan. Dan kita berusaha tukar itu dengan currency, gak bisa. So, kalau ditanya, kenapa kamu melayani? Kenapa kok kita ini adalah disebut pelayan-pelayan Tuhan? Sebenarnya pertanyaan itu gak usah dijawab terlalu susah atau terlalu banyak mikir. Kita cuma tahu aja kalau kita ini sudah ditebus sama Tuhan, sudah dikasih kehidupan yang free, that's it. So, sekarang pertanyaannya bukanlah lagi, ayo melayani Tuhan karena kamu ini sudah
sudah ditebus sama Tuhan, karena kamu sudah dikasih kehidupan sama Tuhan. Nggak lagi ngomonginnya di situ, tapi kakak mau ajak kita hari ini sama-sama belajar, kalau orang di dunia aja bisa kasih pelayanan yang terbaik, service yang terbaik karena mereka dibayar, kita sebagai anak-anak Tuhan yang nggak akan bisa terima nominal yang sesuai dengan apa yang Tuhan sendiri sudah kasih ke kita, ayo kita punya pelayanan itu yang top quality. Katakan pelayanan yang top quality service. Katakan satu sama lain, top quality service. Setuju ya, kita hari ini nggak cuma mau jadi pelayan Tuhan, tapi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh berkualitas. Ayo kita baca sama-sama di Matius 20 ayat 25 sampai 27. Kalau kita melihat figur seseorang yang kasih example, melayani itu dengan baik, melayani itu dengan sungguh-sungguh hati, dan it is our God, Jesus it is. Ayo kita baca Matius 20 ayat 25 sampai 27, ayatnya sudah ada. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa sih yang kita pelajari dari teladan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus itu melayani? Pertama-tama, sebelum ngomong pelayanan itu, bisanya apa? Pelayananku, skillnya harus gimana? Yang pertama itu ini, melayani itu kenapa? Dan jawaban dari Tuhan Yesus adalah melayani karena cinta Tuhan dan jemaatnya. This is the first important thing. Melayani itu karena kamu cinta Tuhan. Dan kedua, melayani karena kamu cinta jemaat. Karena kamu cinta gereja Tuhan. Tuhan bilang, seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. It is clear, the evidence is clear, buktinya itu nyata. Tuhan pertama taat sama perintah Bapa. Dia turun ke dunia untuk jadi manusia. Dalam keilahiannya, Tuhan mengambil rupa seorang manusia. Apakah itu enak? Ya sebenarnya gak enak lah. Untuk seorang Tuhan, why would he bother come to the earth? Lebih enak kalau dia dalam kemuliaannya mengawasi bumi. Tapi karena rasa pertama taat kepada Bapa, dan yang kedua karena dia tahu dia harus mati untuk manusia, dia turun ke bumi. So he loves his people. Jadi pertama-tama kenapa kita melayani juga karena ini. Ini berbicara to these two sides of the coins. Yang pertama buat mungkin teman-teman yang belum melayani di sini. Kalau kalian terus bertanya-tanya, kenapa aku harus melayani? Kenapa aku harus melayani? Jawabannya simpel. Karena kamu cinta Tuhan. Let's not go to the second point. Let's not go to the second part ya. Kalau kalian belum berpikir aku bisa mencintai teman-temanku, belum bisa mencintai orang-orangnya Tuhan, His people. First, do you love God? If the answer is yes, then go serve Him. As simple as that. Tapi ini juga talk to the other side of the coin. Pada sisi yang selanjutnya, di sisi sebelahnya, kalau kalian sudah melayani, siapa yang sudah melayani bahkan sudah lebih dari 2 tahun, atau sudah lebih dari 3 tahun, sudah lebih dari 5 tahun. This is a question. Let's do a quick check. Apakah kamu melayani karena kamu cinta Tuhan? Atau sudah mulai ada alasan lain? Atau sudah mulai ada another thing that makes you serve God? So let's get back to the start point. Tuhan itu melayani cuma karena Tuhan taat pada Bapa dan Tuhan cinta sama umatnya. Jadi ini yang kita pegang. Melayani Tuhan itu karena kamu cinta Tuhan dan cinta jemaatnya. Ketika kamu cinta sama Tuhan, all things will make sense. Segala effortmu, segala usahamu, kamu gak bakal butuh banyak alasan why you serve God. Just because you love Him and you want to give your best to God. Hanya karena kamu cinta Tuhan dan kamu ingin kasih, apa Tuhan, apa lagi dari hidupku? Ambil semuanya Tuhan, kasih semuanya ke Tuhan. Itu loh alasan kenapa kita mencintai Tuhan, kenapa kita melayani, karena kita mencintai Tuhan. Dan juga di sini, let's go to the second mile. Gak cuman karena kita mencintai Tuhan, tapi karena juga kita mencintai jemaatnya. Ketika kita cinta sama jemaat, ini mungkin berbicara buat setiap kita yang di sini adalah pelayan-pelayan di CG,
pelayan-pelayan CGL, kalian sponsor, ayo kedua, pertama kamu memang cinta Tuhan, tapi yang kedua, ayo usahakan belajar untuk mengasihi teman-teman kalian. Kalau CGL di sini belajar untuk nggak cuman hanya oke, aku melayani di CGL karena aku cinta Tuhan. Tapi yang kedua yang kakak pengen dengar dari kalian CGL adalah aku sayang sama anak-anakku. Aku mau mengusahakan anak-anakku. Itu loh. Kalau kalian punya hati yang aku mencintai Tuhan dan juga aku mencintai jemaatnya, pelayananmu itu akan sangat exciting. Pelayananmu itu akan sangat menggairahkan karena you have a reason. Kamu tahu ketika kamu, let's say kamu melayani di CG, ada suatu anak yang mungkin kalau kamu melayani di CG tapi kamu nggak cinta sama anak-anak, at a certain point kamu rasa CG-mu hari ini sebagai CGL, aku sudah menjalankan CG, ada agenda CG-nya, bisa diabsen dan selesai, dan that's it. Kalau kamu cinta Tuhan dan kamu juga cinta sama anak-anak CG-mu, kamu kan berusaha kenal setiap anak-anakmu. Kamu nggak cuman checklistnya adalah mereka datang ke CG atau enggak. Tapi apakah mereka mengalami Tuhan, apakah mereka itu lagi struggling with something, mungkin mereka datang ke CG tapi mereka juga punya masalah. I want to know, I want to serve better. Karena ini anak-anaknya Tuhan dan aku juga mengasihi mereka. Let's go to the second mile ya. Ini nggak cuman hanya ini mungkin gak gampang buat beberapa. Why do I have to love my friends? Why do I have to love other people? Kadang susah, kadang melayani Tuhan tuh ya hanya ke Tuhan saja. Yang penting aku melayanilah. Tapi ketika diminta untuk mengasihi orang lain, sometimes it's hard. So let's go to the second mile. Minta sama Tuhan, gimana caranya? Ya minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan, kasih di hatiku supaya aku tuh juga bisa mengasihi temanku. Kasih di hatiku supaya aku tuh juga bisa mengasihi orang-orang yang belum kenal sama Tuhan. Lebih dari yang sebelumnya. Dan yang kedua, Tuhan itu somehow God is very good. God is very nice. Kita loh sebenarnya, let's to be fair ya. Kita itu nggak perlu dikasih apa-apa sama Tuhan. Pelayanan kita itu supposedly hanya try to give back to God. Kita sudah dikasih hidup sama Tuhan. Kita sudah dikasih segalanya sama Tuhan. So our ministry supposedly itu cuman God, I want to give my best to you. Tapi tahu nggak, Tuhan itu nggak pernah kalau misalkan ya kita kasih botol, terus that one person kasih kembali botolnya ke kita. Kan kalau dibilang itu even nggak? Itu sudah fair nggak? Sudah impas kan? Bener ya? Tapi Tuhan tuh nggak pernah kita kasih satu, Tuhan balikan satu. Kita kasih satu, Tuhan balikan satu. Kita balikan lagi ke Tuhan. Tuhan kasih terus, itu loh melayani. Tuhan itu selalu kasih lebih dari apa yang kita sebenarnya pengen kembalikan ke Tuhan. Tapi Tuhan tuh selalu kasih lebih. That's why Tuhan bilang, barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Mulai dari ayat 26. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Kakak ya, waktu baca ayat ini, kakak itu merasa kayak, Tuhan, sebenarnya aku melayani engkau, dapat privilege untuk melayani Tuhan itu enough loh. Tapi kok Tuhan tuh malah tambahkan kayak sponsor notes kayak, kamu akan menjadi besar, kamu akan menjadi terkemuka. Dalam satu sisi kakak merasa, Tuhan sebenarnya Tuhan tidak janjikan itu, I am so grateful I can serve you. Tapi dari baca ayat ini kita juga tahu satu sifat Tuhan, bahwa upah melayani itu datang dari Allah. Upah melayani datang dari Allah. Kita memang tidak fokusnya ke upah apa yang kita bisa dapatkan dari melayani. Tapi just knowing this, kita tahu kalau Tuhan pasti janjikan sesuatu buat orang-orang yang setia melayani Tuhan. Tuhan pasti janjikan sesuatu buat orang-orang yang taat, yang tulus aja melayani Tuhan. Dan dikatakan terbesar dan terkemuka. Tapi kalau kamu jadi terbesar, kamu jadi terkemuka, kamu malah justru harus melayani. How come? Mungkin ini buat dunia orang-orang, buat orang-orang yang melayani di luar atau yang bekerja. Posisi seorang pelayan itu gak mungkin lah jadi yang terbesar atau yang terkemuka. Karena biasanya orang-orang yang melayani justru at the lower position. Bener gak? Let's say tadi kayak teman-teman yang bantu untuk welcoming kalian di depan. Mereka datang early dari kamu. Teman-teman yang bantu untuk make up hairdo. They come really early before you. Mereka justru yang kayak do all the efforts untuk orang-orang selanjutnya bisa menikmati itu dengan lebih enak. So
Humans eyes, mungkin orang yang melayani itu terkesan lebih lemah, tapi orang yang take the lower position. Tapi Tuhan janjikan buat orang-orang yang seperti ini, Tuhan yang memberi mereka posisi yang terbesar, terkemuka. Tahu nggak kenapa? Karena yang memberi upah Tuhan, bukan manusia. Kalau kita cuma hitung-hitungan manusia, dan so that's it, ya memang yang melayani dapat yang ya secukupnya lah. Tapi kalau kamu melayaninya Tuhan, so you are His people. You are His people. So berkatmu juga urusannya adalah urusan Tuhan. Ketika Tuhan bilang aku akan menjadikan engkau terbesar dan terkemuka, itu urusannya Tuhan. So jangan ketika kita melayani Tuhan, gak usah fokus pada berkatnya. Tuhan, kapan kau akan menjadikan aku terbesar? Kapan kau akan menjadikan aku terkemuka? Itu salah. Itu malah gak akan bikin pelayanan kalian semakin maju dalam Tuhan. Karena kalian fokus ke berkatnya. Tapi ketika kalian hanya fokusnya melayani Tuhan aja lah. What I can give, I give my best to God. What I can do, I will serve my best to God. No counting. Gak ada hitung-hitungan sama Tuhan. Nanti loh, in the end, Tuhan sendiri yang akan hitung-hitungan sama kalian. Dan pasti kalau kalian mau hitung-hitungan sama Tuhan, open the mat, kalian selalu kalah. Tuhan selalu kasih itu ekstra ke kalian. So, tangkap aja dalam hati, ketika aku melayani Tuhan, upahku dari Tuhan. Tidak perlu kalian kecewa kalau misalnya ketika kalian melayani, no one appreciates you. Atau ketika kalian melayani, aduh aku ini loh sudah capek. Aku kenapa harus tetap melayani? Toh udah capek, gak ada yang tahu lagi. Aku tuh melayani tuh di tengah kesibukanku kayak gini. Nggak usah umbar-umbar, nggak usah sharing-sharing. Terlalu kayak, aku ini capek tapi aku tetap melayani dan lain-lain. No, just give your best to God. Nanti Tuhan sendiri akan hitung-hitungan dengan kalian. Bahkan Tuhan melihat apa yang kalian lakukan di tempat yang tersembunyi. Bahkan ketika kamu doa buat orang lain, lakukan itu di tempat yang tersembunyi, just pray to God. Kamu ingat satu temanmu yang, iya ya dia ini kok rasanya lagi mengalami masalah. Pray to God, apakah kemudian kamu ngomong ke orang tertentu atau ke siapapun, aku sudah doa loh ya buat orang itu. Enggak perlu. Doamu ke Tuhan, apa yang kamu lakukan di tempat tersembunyi, bahkan orang enggak tahu, Tuhan tahu. Seupahmu dari Tuhan. Dan yang kedua, kalau ngomongin upah kita datangnya dari Tuhan, jangan cari upah yang lain. Upah melayani hanya datang dari Tuhan. Jadi kalau masih ada, ya kakak enggak mau ya. Jangan sampai ada. Tapi kalau mungkin ada satu posisi ketika kalian itu merasa kok yang lain itu lebih diapresiasi dari aku. Atau kok yang dia itu dipilih terus daripada aku. So mungkin kita cari upah yang lain. Baik itu mungkin pengakuan manusia. Atau itu dipuji sama orang. Atau apapun itu, kalau itu masih ada di hatimu, berarti kalian tuh mengambil upah yang lain yang bukan upah dari Tuhan. Kalau kamu sudah mengambil upah yang lain yang bukan dari Tuhan, so that's it. That's your wage. Itu upah kalian. Upah yang dari Tuhan, gak ada lagi. So apa yang kalian mau? Kalau kalian melayani Tuhan, ditabung aja loh sama Tuhan itu. Kalau kalian kayak kalian masukkan celengan ke tabungan gitu ya. Kalian melayani, udah. Melayani terus. Nggak usah minta Tuhan, berkatnya kapan datang? Kapan aku bisa cairkan semua tabunganku? Seolah-olah kayak minta upahnya. No, jangan cari upah yang lain, just serve God. Nanti loh Tuhan sendiri yang akan take care hidupnya kalian. So, ketika kita melayani, ini ya, melayani itu pertama-tama selalu karena kamu cinta Tuhan, cinta jemaat. Nggak usah mikir apa-apa, nggak usah mikir apresiasiku apa yang aku dapetin. Karena nanti Tuhan sendiri yang akan memberkati kalian. Dan prinsip ketika kita melayani. Yang pertama, ada teksnya di depan. Prinsip melayani. Ini simple kalimat yang keluar di hati kakak. Dan kalau kalian mau hafalkan, ini very simple, ini akan menguatkan kita. In season or out of season, I will serve God. Katakan sama-sama, in season or out of season, I will serve God. Kurang keras. Ayo. 1, 2, 3. Yes. In season or out of season, I will serve God. Apa artinya? Nanti aja, yang penting dihafalin dulu. Enggak ya? Tapi ini simple dan ini sangat menguatkan kakak. Detik kakak
pertama kali tahu ayat ini, kakak bacakan ya, dari 2 Timotius 4 ayat 2, tapi bahasa Inggris. 2 Timotius 4 ayat 2, dan versinya yang NKJV. Sejak kakak tahu ayat ini kayak kakak merasa, this is my life, this is my life. Cuman sesimpel ini aja yang aku pegang. Ayatnya nggak panjang-panjang, in season or out of season I will serve God. Dari 2 Timotius 4 ayat 2 Timotius 4 ayat 2. Oh, which one? 2 Timotius 4 ayat 2, oke. Ayat aslinya yang dari Rasul Paulus katakan kepada Timotius adalah gini. Preach the word, be ready in season and out of season. Udah gitu aja. Be ready, preach the word, be ready in season and out of season. Ini ketika waktu itu situasinya memang gak enak lagi terjadi ketika Timotius itu melayani. Tapi Paulus menguatkan, situasi enak gak enak, tetap kabarkan firman. Jemaat yang di luar lagi ada pemberitaan palsu, lagi ada nabi palsu. Be ready in season and out of season, preach the word. Dan ini yang menguatkan kakak. In season and out of season, artinya ketika waktu lagi enak, ketika musim hidup kita lagi enak, atau musim hidup kita tuh lagi banyak masalah, ketika kita tuh masih rasanya nggak nyaman, tapi dikatakan di firman, preach the word, be ready in season and out of season. So kakak twist sedikit, jadikan moto hidup kakak, in season and out of season, I will serve God. Ketika hidup itu lagi nyaman atau tidak nyaman. Karena ketika kita mau melayani itu bukan tergantung pada situasi di luar kita. Kalau aku lagi tidak sibuk, kalau aku lagi nggak ada masalah, kalau aku lagi temennya rame-rame, oke, I will serve God. Enggak, itu namanya kamu cuma cari momen yang enak. Tapi kalau kamu melayani Tuhan, itu tidak tergantung pada situasi hidup kita. Dan ini, ayo sejak kita masa kecil, tanamkan ini di hati kalian. Mungkin itu melatih disiplin kita. Melatih disiplin kita. Kalau dibilang latihan badan ini terbatas gunanya itu benar. Tapi latihan rohani itu berguna bagi kita. Kalau di dunia kalian atletik aja, di basket, di olahraga apapun, you know kamu harus latihan. So this is like an exercise of your faith. Latihan iman kita. Buat in season or out of season I will serve God. Jadi kalau kalian lagi ngalami masalah pun, jangan kalian malah mundur dari Tuhan. Kalau kalian lagi nggak mood, kalian tiba-tiba nggak melayani Tuhan. Kalau kakak bisa sharing kehidupan kakak, this time now, like now, currently, kalau dibilang it is my season, I'm in season, or now I'm out of season, I can say I am out of season. I'm out of season. I have my struggles too. Tapi kakak tahu kalau kakak lagi out of season dan kakak memilih untuk mundur melayani, the loss is on me. Ruginya di kakak. Dan justru kakak gak akan mengalami pertolongan Tuhan di masa sulitnya kakak. Kalau kakak memilih untuk stop melayani. So mungkin out of seasonnya kalian tuh apa sih? Lagi banyak ujian, lagi berantem sama teman, atau lagi dibully, lagi apa? Lagi ngalami masalah apa? Prinsip di hati, in season or out of season, I will serve God. Dan kalau kalian, ketika Tuhan mempercayakan kita, pasti ya Tuhan itu tidak mempercayakan kita tuh dengan hal-hal yang sembarangan. Tidak mungkin dengan hal-hal yang sepele. So, kalau kita nggak bisa atasi apa yang ada dalam diri kita, lalu kita cuma memilih enaknya apa buat diri kita, why would we make a damage? Why would we make a loss? So, let's say kalian juga tertanam, ketika kita melayani in season and out of season itu butuh komitmen. Katakan sama-sama komitmen. Komitmen. So bayangkan gimana kalau kalian itu harusnya hari ini pelayanan let's say multimedia. Tapi tiba-tiba kalian lagi bad mood separah-parahnya, lagi ada fight mungkin di rumah yang bikin kalian itu bad mood. Tapi kalian dengan gampangnya tiba-tiba, Kak sorry aku gak bisa datang. Kenapa? Lagi bad mood aja, lagi ada masalah. No, why would we make a damage? Justru di season yang saat seperti itu, di saat susah kalian, minta Roh Kudus tetap bantu kalian, tetap kuatkan kalian, untuk kalian tetap melayani, dan justru kalian bisa mengalami pertolongan Tuhan di season kalian lagi susah. Jadi kalau kalian lagi susah, sama-sama orang yang ngalami masalah nih ya, setiap orang punya masalah. Tapi bedanya kalau orang yang punya masalah dia tetap setia sama Tuhan, melayani Tuhan, di dalam masalahnya itu, dia akan berjalan dengan tuntunan Tuhan. Dia akan berjalan dengan pertolongan Tuhan. Masalah itu tidak lagi dinikmati seorang diri, tapi aku tetap
deket sama Tuhan, justru aku punya teman-teman pelayanan. Kalau kalian memilih di tengah masalah kalian jauh dari Tuhan, masalah tetap ada. Jalani sendiri, lebih susah yang mana. So, kalau kakak milih, in season and out of season I will serve God. Itu bukan cuma sekedar perkataan, tapi itu adalah suatu komitmen yang dipegang. Sampai kakak bertumbuh, kakak dari kecil, dari SD, belajar untuk melayani Tuhan. Sampai SMP, SMA, masalahnya itu akan terus bertambah. Masalah akan selalu ada benar, dan masalah akan selalu ada. Dan bertambah, tambah sulit lagi. Tapi di setiap season kakak melayani, kakak lihat ke belakang, bisa-bisa aja kok. Kakak nggak on off sama Tuhan, on off. Nggak enak loh orang tuh mau sama Tuhan itu. Oke, sekarang komitmen. Tapi nanti kalau SMP mulai banyak ekskur, pulangnya tambah sore, nggak bisa CG, nggak bisa apa, nggak bisa melayani. Nanti imannya turun lagi. Nanti kalau SMP terakhir ketemu sama teman-teman AOG yang nice, oke imannya naik lagi. Tapi nanti SMA mulai banyak ujian kak, persiapan kuliah, banyak birthday party dan lain-lain. Tambah turun lagi, on off tuh enggak enak. Kenapa kamu enggak milih iman tuh yang terus bertumbuh dalam Tuhan? Meskipun ada masalah, oke mungkin struggling dikit tapi tetap naik sama Tuhan. Ada masalah lagi tetap naik sama Tuhan. Kenapa milih yang on off? So kalau kakak milih yang ini, in season and out of season, I will serve God. Bahkan kalau kalian punya masalah, kakak selalu melihat ya, hidupnya kakak kalau kakak punya ministry, baik itu di CG atau di CG juga punya, kakak melayani, di ministry kakak melayani, di CG umum juga kakak melayani. They're like my safety lock. Kalian tahu kalau kalian punya koper, kalian mau bawa itu ke penerbangan, pasti kalian kunci, bener ya? Kadang kuncinya nggak cuma satu, kadang kuncinya itu 2, ditambahin lagi. Setiap ministry, setiap penggembalaan yang kakak pegang, kakak terlibat dan kakak komit di dalamnya, semua itu kayak safety lock itu. Ketika satu itu kakak mulai lepas, kakak mulai menjauh, kakak mulai capek, mulai gak komitmen, itu bagaikan kayak ada satu safety lock yang bakal akan tergoncangkan. Dan berarti suitcase-nya kakak, kopernya kakak menjadi lebih tidak aman. So kakak kok ngelihat justru ministry yang kakak ada, setiap apa yang kakak terlibat, itu bentuk penjagaannya Tuhan dalam hidupnya kakak. Dan ketika hati kakak mulai goyah, alarmnya itu bakal bunyi. Kayak lock yang ada alarmnya dan tiba-tiba orang itu mau berusaha rusak gitu ya. Ketika kakak mulai gak komitmen, alarm itu akan bunyi. Kenapa kamu kok mulai gak komit dari Tuhan? Apakah masalahmu buat kamu jauh dari Tuhan? Justru syukur loh, kalau kalian tuh punya banyak that safety locks in your life, kalian tuh dijagain. Kalian gak akan ngalami masa itu sendirian. Itulah berkatnya melayani juga. Dan yang terakhir, pesan yang terakhir, ini kayak a wake up call for everyone. Oke, semua yang mulai ngantuk-ngantuk, bisa clap your hands. Yes. Yang terakhir, ini bisa kalian jawab. Yang terakhir ini, be a low maintenance but high commitment servant. Are you? Semua bisa jawab dalam hati kalian. Be a low maintenance but high quality servant. Are you? Artinya apa? Low maintenance artinya jadi pelayan Tuhan itu yang siap untuk melayani, tidak perlu terlalu di follow up, tidak perlu terlalu banyak diajari, tapi komitmennya tinggi, quality-nya juga bagus. Gimana caranya? Oke, at first mungkin kita semua ini sama-sama diajarin ya. Bener, kalau kalian pertama kali join Servo Kids, habis itu masuk ke training, bener kan? Gak mungkin tiba-tiba kalian itu langsung dikasih kepercayaan, langsung pegang kamera sendiri terus dilepas. Itu yang panik bisa jadi kaliannya dan juga kakaknya. Enggak mungkin kan tuh tiba-tiba dilepas. At first pasti kita tuh diajari, di training. Di season kalian di training, kalian dibina. Mungkin itu juga ngomongin tentang kalian sebagai anak. Kalian itu selalu dimonitor, selalu dimentori dengan sponsor kalian. Jadilah anak yang low maintenance. Artinya enggak perlu terlalu diingatkan. Hal-hal yang prinsip, hal-hal yang sifatnya jam CG, aku enggak perlu selalu diingatkan, aku tahu itu jam CG ku. Kalau misalkan jam pelayanan, aku tahu setiap kali aku harus pelayanan di Voltage Barat, berarti aku harus standby misalkan jam 11. Hal-hal seperti itu enggak perlu diingatkan berulang kali. Bagaimana kita itu mau jadi anak yang siap dipakai Tuhan lebih lagi, kok dalam hal-hal prinsip aja kita enggak semakin komitmen, kita enggak semakin tambah bagus. So let's step up.
let's step up. Dalam hal-hal yang seperti itu jadilah low maintenance supaya kamu dapat kepercayaan yang lebih. Dan ada satu juga seseorang yang kakak baca, baru pasalnya ini lewat sekitar 1 bulan lah, tidak sampai. Kakak baca Filemon. Di sini familiar nggak sama Filemon? Nggak tahu ya. Bahkan tahu nggak kalau Filemon itu ada di Kitab Perjanjian Baru? Ayo, siapa yang tahu Filemon, pernah dengar kata Filemon? Pernah ya? Mungkin ini jarang dibahas, tapi ini yang kakak dapat dari hatinya kakak. Kalau kalian buka di Alkitab kalian, ayo coba buka sekarang, biar nggak ngantuk semuanya. Coba dibuka, Filemon ada berapa pasal? 100 salah. Filemon ada berapa pasal? Berapa? Salah, dibuka dulu. 4, sudah dibuka belum Alkitabnya, Will? Ayo. 1, tahu nggak? Oke, Filemon, apa yang bikin kakak sangat tertarik dengan Filemon ya? Paulus itu biasanya kalau kasih surat, dia menulis surat dari penjara itu selalu ke kota. Kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Tesalonika, di mana-mana. Tapi surat kepada Filemon ini bukan kota. Filemon ini seseorang. Jadi dia adalah seorang individu dikasih personal message sama Paulus. Artinya message yang dikasih sama Paulus itu penting. Kenapa kok sampai Paulus tuh harus kasih surat secara pribadi kepada orang namanya Filemon. Dan waktu kakak baca Filemon ini, kakak bisa tahu bahwa Filemon ini seseorang yang setia dalam melayani Tuhan. Dia juga adalah orang yang komitmennya tinggi. Dia itu bukan seorang, kalau dibaca dia bukanlah seorang santa-santo atau seperti kayak full timernya pada zaman itu, bukan. Tapi dia seorang volunteer yang setia melayani. Dan ini yang dikatakan sama Paulus ya. Kakak bacakan dulu. Sampai seorang Paulus itu bisa ngomong seperti ini. Judulnya dalam bahasa Inggris adalah Philemon's Love and Faith. Imannya Philemon. I thank my God, making mention of you always in my prayers, hearing of your love and faith which you have toward the Lord Jesus and toward all the saints, that the sharing of your faith may become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you, Christ Jesus. For we have great joy and consolation in your love, because the hearts of the saints have been refreshed by you, brother. Dalam bahasa Inggrisnya, intinya kakak ceritakan, Paulus tuh sampai ngomong, thank you for your faith. Imanmu, pelayananmu, itu bahkan menjadi sesuatu yang menyegarkan, menolong hati-hati para orang-orang kudus di sana. Dan kakak langsung tulis di Alkitabnya kakak ini ya, Philemon. Kalau kakak bisa make a summary of Philemon, who is Philemon? Philemon, less maintenance student, siap diutus, punya teachable heart. Itu loh seorang Philemon. Seseorang yang hatinya itu siap untuk gak mau ngerepoti. Kalau dalam melayani itu ya siap untuk melayani lebih lagi gitu loh. Less maintenance students. Ini kakak belum ngomong tentang high quality deh. Kakak ngomongin tentang less maintenance-nya aja. Coba di sini kalian bisa quick check. Apakah selama ini aku jadi anak CG itu aku less maintenance atau high maintenance? High maintenance itu berarti kalau gak ditelepon ya aku gak datang CG. Kalau gak diingetin ya aku gak pelayanan. Ayo coba high atau low? Kok bangga kamu jawab low? Iya bener. Bangga ya. Low maintenance bener ya. Siapa lagi? High atau low? Low, oke? Ini komitmen ya. Kalau kita mau menjadi seorang pelayan Tuhan, low maintenance. Dan yang kedua adalah high commitment, high quality. Di ayat ini kalau kalian baca Filemon, ada satu orang itu yang diutus sama. Jadi inti, kakak ceritain sedikit ya dari summary-nya Filemon ini ya. Inti dari Paulus adalah, Paulus minta tolong sama Filemon, tolong terima kembali seseorang namanya Onesimus. Onesimus ini dulu adalah raja, salah. Onesimus ini dulu adalah seperti kayak servant, budaknya Filemon. Dan Onesimus ini kayak ketahuan dia itu mengambil sesuatu dan akhirnya kabur dari majikannya. Sampai akhirnya dia tuh ditangkap di penjara bareng sama Paulus. Baru di penjara itu dia dimuridkan sama Paulus. Dia jadi murid sepelayanan. Dan di titik ini Paulus itu kasih kembali, ayo
Onesimus kamu kembali kepada Filemon, kamu melayani di sana. Nah, tapi dari sisi Filemon, untuk menerima itu kan ya enggak mudah ya. Dia itu dulu Onesimus ini orang yang mengecewakan. Orang yang dulu harusnya bekerja dengan baik, tapi malah kabur. Dan dari percakapannya suratnya Paulus ke Filemon ini kakak ada belajar satu hal yang luar biasa. Kita baca di bahasa Indonesia aja. Filemon 1 ayat 17. Filemon 1 ayat 17. Sudah keluar ayatnya? Ya. Ini perkataan Paulus yang mungkin buat setiap kita kalau terima challenge kayak gini enggak bisa. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Ini kalau ngomongin seorang student yang high maintenance, yang belum dapat hatinya melayani, kenapa I have to forgive someone? Ini susah. Tapi Paulus bisa ngomong ke Filemon, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia, terimalah Onesimus ini, meskipun dia pernah mengecewakan kamu, ayo give him second chance. Terimalah dia seperti aku sendiri. Dan lanjut ke ayat 21, ini adalah ayat yang proof, membuktikan kalau Filemon ini orang yang very low maintenance but high quality. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Jadi seorang pelayan itu yang enggak kayak, ya yang penting aku ngelakuin inilah kan sudah sesuai job desk. Tapi pelayan itu yang sungguh-sungguh kok datang dari hati kalian, datang dari kerinduan. I want to give my best to God. Itu bukan cuma lip service. Your best to God, your best, your whole best. Itu beneran yang terbaik. Terbaik itu berarti ngomongin dalam season susah aku tetap melayani. Itu kalian kasih effort yang terbaik. Dalam ministry kalau selama ini mungkin kalau kalian dibilang sama CGL kalian, ayo follow up sponsor kalian. Kalian gak cuma follow up sponsor, oke sudah kok, sudah tak ingetin ke CG. Tapi ketika kalian ngomong mau kasih yang terbaik, mungkin gak cuma sekedar ngingetin untuk datang CG. Tapi, hey apa kabar? Kamu lagi ngalami masalah apa? Ada yang perlu aku doakan gak? Itu loh artinya giving your best to God. Dan dari sisi kalian dengan leader kalian, baik itu leader di ministry dan juga leader di pelayanan, kalau kalian menunjukkan sikap kualitas seorang anak yang low maintenance, high quality, kalian dan leader kalian bisa dengan lebih mudah untuk ayo discuss another thing. Ayo kita prepare yang lebih baik untuk CG. Prepare yang, kalau misalkan tuh ngomongin di event, di ministry. Kalau kalian sebagai SM, bahkan gak tahu cara untuk menyalakan mic, gimana caranya kalian SM mau diajak diskusi bahas konsep event. Itu sesederhana itu ya, ngomongin kayak kalau dalam ministry. Kalau dalam hal yang paling sederhana, kalian masih harus terus diingetin. Kan enggak terus-terus step up. Enggak bisa step up untuk ayo do greater things for God. So ini loh prinsip melayani, ayo ya sama-sama. Katakan sekali lagi, low maintenance, high commitment. Low maintenance, high commitment. Di sini juga kalau ada CGL, jadilah seorang yang low maintenance, high commitment. Kakak pun juga kok. Kakak juga sering diingetin sama Kak Melisa tentang beberapa hal. Dan setiap kali kakak diingetin sama Kak Melisa, kakak itu merasa, by the way Kak Melisa adalah TL-nya kakak gitu ya. Jadi in this case kalau kakak diingetin sama Kak Melisa, kakak merasa, aduh aku sudah merepotkan. Kayak gitu. Itu loh prinsip hati seorang yang melayani. Dan bisa bangkit berdiri sama-sama. Ada satu ayat yang luar biasa, dan ini pasti bukan ayat yang asing buat kalian. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan, tahu nggak? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kakak dengar ayat ini tuh dari kecil, udah sering gitu ya, dengar ayat ini. Kenapa? Ayat ini tuh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sampai akhirnya, kakak dulu enggak ngerti artinya apa. But guys, listen. Sampai di satu titik, kakak itu, by the way teman-teman PAW boleh naik aja gak apa-apa. Sampai di satu titik, kakak itu mengalami, wow, all these years, all my life, I've been serving God. Kakak kasih yang terbaik selalu kepada Tuhan, kakak prioritaskan Tuhan. Dan di titik itu, kakak itu lagi di bus, di luar negeri, waktu kakak dapat kesempatan tuh exchange ke Taiwan gitu ya. Lagi di bus, terus tiba-tiba Tuhan tuh ingatkan ayat ini. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Dan di bus waktu itu kakak itu melihat kayak, ini dah Tuhan, aku bisa mengalami segala hal ditambahkan kepadamu. Itu sungguh-sungguh loh. Tuhan tuh gak pernah utang loh sama kita. Kakak waktu itu kakak merasakan kakak bisa sekolah dengan baik. Kakak bisa hidup banyak berkat dalam hidupnya kakak yang kakak gak bisa share satu-satu ke kalian. Tapi semua itu terflashback, teringat ke ayat itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau you still can figure it out. Kalian mau hidup masa depan seperti apa, kalian minta ke Tuhan hidup yang enak, hidup yang bisa sekolah dengan baik, punya keluarga yang baik. Semua itu, ayat Alkitab dikatakan, semua itu akan ditambahkan kepadamu. So do not worry, Tapi yang pertama ini loh yang penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu artinya, ayo, make God always your first priority. Pelayananmu itu jangan sepelekan. Justru ketika kalian punya kesempatan untuk melayani, itu sungguh-sungguh melayani dengan sungguh-sungguh. Nanti loh ya, ketika Tuhan memberkati kamu sendiri yang terheran-heran. Kamu yang kamsya ke Tuhan. Thank you Tuhan. Semuanya ditambahkan kepadaku dan tidak ada yang missing. So, ayo ya, kakak pengen lihat di sini siapa yang sudah melayani. Siapa yang sudah Servo Kids? Angkat tangan. Dengan bangga dong. Siapa yang mau Servo Kids tahun depan? Sungguhan ya, kakak sungguhan lihat loh ini. I see my kids still here you guys. I see you serve next year, okay? Sungguhan ya, hati yang mau melayani itu seharusnya tidak perlu dipancing-pancing lagi. Ayo, next year kalau ada Servo Kids, berebut untuk daftar. Okay? Let's pray together. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh kami adalah pelayan-pelayan-Mu. Dari waktu ke waktu Tuhan murnikan hati kami. Dari waktu ke waktu murnikan motivasi kami melayani. Dari waktu ke waktu bantu kami supaya kami bisa upgrade kualitas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu di tempat ini Engkau sudah panggil dan percayakan hal yang besar. Engkau sudah punya plan buat setiap mereka. Kalau ada seasonnya, kami lagi banyak masalah, kami lagi banyak ujian, atau kami lagi ada kesusahan Tuhan. Bahkan di season yang seperti itu pun bantu kami untuk tetap setia melayani Engkau Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, kami tahu melayani Engkau adalah kebanggaan kami. Dan itu sungguh-sungguh adalah pilihan kami Tuhan, pilihan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu sama-sama katakan, amin. Let's sing this song together.